Saudara silakan duduk. Shalom. Kristus bangkit, semua kita punya pengharapan. Sebelum kita akan dengar firman Tuhan, saya mengundang sahabat saya, saudara kita Anjas dan istrinya Sarah akan maju ke depan untuk menyerahkan anak mereka yang bernama Joyce Mercy Karti Sukirno Wayoy. Ini apa namanya? Guru akan sulit tulis ijazahnya dia ini, saudara. Saking sayangnya orang tua kepada anak, namanya ada 5 potong ya. Saudara-saudara, anak-anak diserahkan, orang percaya dibaptis. Alkitab berkata barang siapa yang percaya dan dibaptis, kata percaya menunjukkan seorang yang sudah akil balik atau udah dewasa. Dan Gereja Bethel Indonesia menetapkan angka 12 untuk orang akil balik. Walaupun ada anak-anak yang umur 11 tahun sudah bisa percaya, bisa bedakan mana yang baik. Dan anak-anak diserahkan. Nah, waktu anak-anak diserahkan, tugas bukan selesai, tugas baru dimulai. Kenapa? Karena anak-anak adalah pemberian Tuhan dan orang tua akan menjadi wakil Tuhan, akan menjadi mulutnya Tuhan, akan menjadi tangan Tuhan untuk memperkatakan dan melengkapi anak ini sesuai dengan tujuan Tuhan menjadikan dia. Karena tidak ada sesuatu yang dijadikan Tuhan tanpa tujuan. Ya, tentu Tuhan punya tujuan karena Mazmur 139 berkata, Engkau yang menjadikan aku dalam kandungan ibuku, tulang-tulangku tidak ada yang tersembunyi bagimu, kejadianku dahsyat dan ajaib dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Salah satu tugas orang tua adalah mengingatkan anak Tuhan bahwa anak-anak ini bahwa kejadiannya dahsyat dan ajaib. Nah, kamu adalah ciptaan Tuhan yang luar biasa, buatan tangan Tuhan yang luar biasa. Diucapkan. Bahkan beberapa orang yang kemarin di Jumat Agung saya bilang, ayo ajak anakmu ya. Mungkin kamu lagi mengandung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Diajak karena sejak pembuahan hari pertama Tuhan sudah lihat. Ayat 16 dari Mazmur 139, engkau melihat selagi aku bakal anak. Dan dalam kitabmu hari-hari yang akan dibentuk telah ada sebelum segala satunya ada. Orang-orang Tionghoa akan menambah 1 tahun buat orang yang meninggal. Jadi misalnya dia meninggal umur 60, maka dia akan ditulis 61. Karena yang di perut itu dihitung 1 tahun. Nah, kenapa? Karena sejak pembuahan anak itu sudah mulai pendidikan. Ya, diajak. Yuk nak kita ibadah yuk, kita doa yuk, kita nyanyi yuk. Nah dia akan ikut sama-sama. Jadi begitu sudah dilahirkan, tugas ini terus dilanjutkan. Ya, kita menulis dia dengan kebenaran, karena firman Tuhan berkata engkau merekam aku di bagian bumi yang paling bawah. Nah Mazmur 139 itu Mazmur yang sangat kaya dengan berkat. Bahkan saudara-saudara yang sementara kuliah di kedokteran pun akan kagum, karena apa yang ditulis di sana banyak istilah kedokteran yang muncul di sana. Engkau membentuk dan menenun. Kalau saudara belajar tentang sel-sel, maka benang-benang DNA dan RNA itu dijalin atau dibentuk. Dan Tuhan juga sementara menjalin masa depan yang luar biasa. Sebelum kita akan berdoa, saya ingin bertanya buat Willem Sukirno, Willem Anjas Sukirno, apakah engkau bersedia untuk mendidik, mendoakan, memperkatakan firman Tuhan buat Joyce Mercy Karti Sukirno Wayoy ini? Siap, saya bersedia. Sarah, sebagai mama, apakah engkau bersedia untuk mendidik, memperkatakan, mendoakan Joyce, sukacita, mercy, kasih karunia ya, yang Tuhan karuniakan ini pada tanggal 9 April kemarin? Ya, saya bersedia. Di hadapan Tuhan dan di hadapan hamba-hamba Tuhan, Tuhan akan menggenapi semua rencana bagi anak ini, dan apa saja yang dia berbuat Tuhan akan buat berhasil. Di hadapan Tuhan Bapak Ibu boleh arahkan tangan, kalau sudah bawa anak sudah juga boleh doakan anak saudara. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menyerahkan engkau Joyce Mercy Karti Sukirno Wayoy. Engkau akan besar di dalam Tuhan, penuh kasih karunia, dan olehmu banyak orang akan bersuka cita. Di dalam nama Tuhan Yesus, malaikat-malaikatmu akan sibuk karena yang keluar dari mulutmu adalah firman Tuhan. Itu sebabnya kami tahu sejak hari ini dan seterusnya, kuasa Tuhan akan berlaku dalam hidupmu.
Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan Engkau ke tangan Tuhan. Berkati juga Papa dan Mamanya mendidik anak ini di dalam jalan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Shalom. Saudara-saudara, saya senang sekali karena kita bisa memuji Tuhan dengan luar biasa. Kenapa kita terus memuji Tuhan dan gereja ini bernama City of Praise? Karena kita memuji Tuhan, ada kuasa dalam puji-pujian. Tembok Yeriko runtuh hanya dengan memuji Tuhan. Apa itu puji Tuhan? Meninggikan Tuhan, bukan meninggikan persoalan. Ada orang memuji, tetapi bukan memuji Tuhan. Nyanyian baru adalah nyanyian yang ketika kita dengar iman timbul. Waktu saudara nyanyikan, berkat Tuhan tercurah. Jadi saudara pastikan bahwa nada sambung saudara adalah nyanyian baru. Orang yang telepon saudara diberkati. Begitu dia telepon, dia akan saudara telepon, orang telepon saudara, dia akan telepon kembali bilang jangan dulu diangkat karena nada sambungmu memberkati saya. Saudara, itu baru nada sambung, ya. Belum belum dia punya orang sendiri yang berbicara. Nah, saya tahu bahwa semua kita ini hari ini ada karena anugerah Tuhan. Saya percaya bahwa dulu kita hilang, sekarang kita ditemukan kembali. Saya undang sahabat saya Bapak Isir. Dia akan memainkan satu lagu dengan sisirnya, Amazing Grace, How Sweet the Sound. Dan saudara bisa mengikutinya. Nanti biar saudara tahu bahwa sisirnya ini bukan sisir khusus. Siapa yang punya sisir pun bisa kasih, langsung bunyi saudara ya. Jadi mari Bapak akan membawa kita dengan pujian ini. Amazing Grace, How Sweet the Sound ya. Biar nanti kalau saudara beliau sementara ikut dalam melodinya, saudara juga bisa ikut nyanyi pelan-pelan di hati saudara. Minta mic wireless satu. Iya. Oke. Di atas Pak, mari. Mainkan, kita dengar pujian ini alat yang sederhana tapi bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Shalom semua. Shalom. Terima kasih Pak Gembala berikan kesempatan buat saya. Kalau nama asli saya Frans Rumbino. Cuman Tuhan pakai saya, orang panggil saya Frans Sisir karena kemana-mana saya tidak punya rambut sudah mulai habis. Tapi sisir itu saya pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya dari Biak, saya Frans Rumbino dari Biak. Tapi saya mengesampingkan Rumbinonya itu artinya sisir itu yang utama untuk Tuhan karena ketika orang sebut nama saya Frans Sisir, disitulah Tuhan Yesus ditinggalkan karena sisir itu saya akan pakai untuk memuji menyembah Dia. Saya ada di Jayapura, saya kemarin diberkati mengenai orang asing. Saya lagi pengen saya ini Rumbino, saya dari Biak tapi biar saya jadi orang asing di Papua ini. Karena yang asli itu Tuhan Yesus. Kita tepuk tangan untuk Tuhan Yesus dulu. Supaya orang tidak usah semakin tahu saya dari Papua kah dari mana, tapi biarlah kehadiran kita semua orang tahu bahwa Tuhan Yesus lah yang lebih dari segala-galanya. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. But now was blind, but now I see.
that grace appear. Dear, I first melalui kebantu kita Tuhan Yesus, saya berdoa semua pemimpin-pemimpin di tanah Papua, saya berdoa untuk Pangdam, saya berdoa untuk Kapolda, dan saya berdoa juga untuk saudara-saudara. Kita berdoa supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Sampai kapan kita harus baku pukul di atas tanah ini? Sampai kapan kita harus baku bunuh? Sampai kapan kita harus baku benci? Doa saya sebagai seorang pengamen jalanan dari Biak, saya mau biarlah Tuhan lebih ditinggikan di atas tanah ini. sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan bisa pakai apa saja termasuk sisir saudara ya. Jadi saudara-saudara percayalah Tuhan kita Tuhan luar. Thank you Pak Frans ya. Pokoknya kalau saya lihat Bapak ketombelah terus ya.
Jadi Bapak latihan terus lagu-lagu baru di rumah nanti. Sudah tahu pujian bisa membawa kita masuk ke dalam kemenangan. Karena orang Israel banyak kali menang hanya dengan pujian. Saya belum pernah membaca dalam sejarah militer ada peperangan yang aneh seperti ditulis dalam Alkitab dalam 2 Tawarik 20, di mana musuh datang dengan senjata lengkap, sementara orang Israel datang dengan drum band, dengan rebana, dengan trompet, dengan sangkakala. Dan yang luar biasa, yang pakai musik menang saudara ya, dari yang pakai senjata. Sebab senjata perang kita bukanlah dunia, tapi puji-pujian kita kepada Tuhan. Bisa bilang amin? Saudara menghadirkan sorga di rumah kita, salah satunya dengan puji-pujian. Saya suka ulang lagu ini terus buat saudara ya, saudara ya. Lagu ini berkata bahwa bila kulihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang maka jiwaku pun memuji, sungguh besar Kau maka jiwaku pun memuji, sungguh besar Kau Allah. Saya akan nyanyikan terus, saya akan khotbahkan terus. Kenapa? Yang penting bukan banyaknya yang sudah tahu, tapi apa yang sudah lakukan, itu yang menjadi kemenangan buat kita semua. Bisa bilang amin? Nah saya tanya buat saudara, kalau saudara lihat bintang gemerlapan, itu cuaca mendung atau cerah? Kalau saudara lihat bintang gemerlapan, itu mendung atau cerah? Cerah. Kalau saudara lihat bunyi guru, guntur di mana-mana, itu cerah atau mendung? Mendung. Kalau THR cair, itu mendung atau cerah? Kalau bonus ditahan, itu cerah atau mendung? Tapi apapun itu, maka jiwaku pun memuji, sungguh besar Kau Allah. Maka jiwaku pun memuji, sungguh besar Kau Allah. Suami pulang kantor, mukanya sedikit muram. Lalu istri tanya, "Pak, kenapa muram?" "THR belum cair, Mama." Langsung Mama nyanyi, "Maka jiwaku pun." Itu sorga turun, dia bilang, "Mama, tidak ada perempuan lain yang lebih hebat dariku." Syukur sudah ini saudara ya. Wih, luar biasa. Amin. Istri pulang dari pasar, "Papa, aduh cabai tidak bisa beli karena mahal." Suami bilang, "Maka jiwa." Karena dia pemakan cabai ini saudara. Itu masuk lurus-lurus saudara ya, biar cabai gak ada. Tetap aja. Karena puji-pujian itu mendatangkan kekuatan bagi kita untuk menghadapi semua persoalan. Jadi orang memuji Tuhan itu bukan setuju kalau saudara orang ciak, saudara orang fitnah, saudara maka jiwa. Bukan saudara setuju dengan fitnahnya dia, bukan saudara setuju dengan perbuatan jahatnya dia, tapi saudara sementara menarik kekuatan dari sorga untuk menghadapi persoalan itu. Karena kita tidak akan berhenti di persoalan itu, kita akan berjalan terus kepada kemuliaan. Dan persoalan itu tidak bisa menghentikan orang yang suka memuji Tuhan. Bisa bilang amin? Haleluya. Memang puji-pujian itu kalau suami istri awal-awal saya tunangan baru awal tahun. Wih, itu kalau baru menikah istri kaki terpeleset itu kulit pisang yang dia marah kurang ajar kulit pisang siapa yang ini. Tapi begitu 2 tahun kopu mata di mana saudara ya. Nah saudara harus karena orang yang suka memuji Tuhan itu akan berdampak di dalam kehidupan sehari-hari. Dia tidak sulit memuji orang walaupun orang itu mengecewakan dia. Dia tidak sulit untuk memberkati orang walaupun apa yang diharapkan tidak terjadi. Kenapa? Karena dia sementara mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Benar enggak? Coba lihat orang kalau buat tunangan, semua lagu rohani jadi lagu tunangan. Sungguh aku
jatuh cinta, aku jatuh cinta hanya kepadamu. Begitu masuk gereja, dia duduk di mana? Dia duduk di mana? Oh, ada dia di sana. Sungguh aku jatuh cinta. Sudah dekat-dekat menikah. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything. Nanti kalau kita menikah, kita punya nyanyi lagu itu, lagu G. Coba kalau kita menikah nanti kita nyanyi lagu itu, G. Kaulah yang terbaik bagiku. Itu menikah, saudara ya. Habis menikah, bulan madu, saudara ya. Indah sebagai semua indah, semua indah. Begitu 2 tahun lagunya beda, G. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Saya tidak tahu saya kawin dengan monster dari mana ini, saudara. Saya berdoa tidak ada di sini, saudara, cuma pendengar tapi bukan pelaku, saudara ya. Kenapa? Karena puji-pujian itu mengubah cara pandang kita. Saudara, kenapa bisa memuji Tuhan? Karena kita tahu betapa besar kasih Tuhan buat kita. Pastikan saudara datang di rumah Tuhan karena ingat Dia besar. Anugerah Tuhan sanggup menjangkau orang yang paling buruk di kota Jayapura ini untuk menjadi milik Tuhan. Jadi kalau saya bilang Satra layak, saya orang hancur, engkau layak di hadapan Tuhan. Ya, engkau layak di hadapan Tuhan untuk menerima. Karena dalam perjanjian baru orang terburuk layak untuk menerima anugerah Tuhan. Inilah perjanjian yang baru yang dimeteraikan oleh darahku dan tidak ada yang bisa mengganggu-gugatnya. Jadi saudara-saudara, orang yang terburuk yang pernah Tuhan pakai itulah Saulus. Dia menulis setengah dari perjanjian baru. Karena anugerah Tuhan bisa menjangkau orang yang kurang ajar seperti Saulus. Dia bukan orang liar, legal. Surat-surat ada. Alkitab tulis dengan kuasa penuh dia pergi ke Damsik. Surat dari Kapolri ada, surat dari Menteri Agama ada, surat dari Menko Polhukam ada. Lengkap, artinya dia sah, dia didukung sekali oleh pemerintah pada waktu itu. Tapi dia tidak bisa melawan Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa. Saya mau berkata mungkin saudara tidak punya koneksi di pusat, tapi saudara punya koneksi di kerajaan sorga. Saudara mungkin tidak kawan baik dari kepala dinas, tapi engkau punya raja di atas segala raja yang atur hati kepala dinas. Makanya jangan stres, kepala tetap tegak karena dia Tuhan yang luar biasa. Lukas 24 mencatat, ini orang-orang sebetulnya terlalu laku untuk diceritakan. Orang-orang ini sebetulnya kalau boleh jangan diceritakan, bikin malu saja. Mereka sudah ikut Tuhan berulang-ulang. Mereka sudah dengar khotbah berkali-kali. Mereka sudah lihat mujizat. Tapi mereka tetap tidak percaya. Kenapa kisah ini ditulis? Karena dikatakan dalam ayat yang pertama dari Lukas pasal 24. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Apa itu hari Minggu? Ya, hari pertama minggu itu adalah hari Minggu, ya. Hari Sabat atau Sabtu itu hari yang terakhir, ya. Hari pertama adalah hari Minggu. Makanya dasar kenapa kita beribadah di hari Minggu, karena itu Kristus bangkit. Itu hari kemenangan. Kita rayakan dan sudah tidak bisa pungkiri seluruh kalender di seluruhnya hari Minggunya tetap merah, Saudara ya. Kenapa? Ini kesaksian yang tidak bisa dibantah. Walaupun imam-imam membayar orang dengan uang yang sangat banyak untuk berkata bahwa mayatnya dicuri, dia tidak bangkit. Tetapi kuasa kebangkitan Tuhan tetap akan berlaku di mana-mana. Orang boleh berkata dia tidak bangkit, tapi kuasanya tetap berlaku, saudara. Orang boleh berkata dia tidak bangkit. Waktu saudara baca di sini, saudara, batu sudah terguling. Dikatakan mereka sampai mendapatkan batu sudah terguling. Saya mau bilang buat saudara, kok yang batu ginjal, batu empedu, tampias. Oh ya, batu yang besar bisa terguling, cuma kopu batu ginjal. Yang laser tidak bisa bikin, kuasa kebangkitan Tuhan bisa bikin. Yang operasi tidak bisa bikin, kuasa kebangkitan Tuhan bisa bikin. Ketika engkau percaya, Tuhan buat mujizat. Amin. Aduh Bapak, dosu USG ada batu di sini nih. Gue bilang Tuhan, lihat batu kubur yang besar orang tidak bisa kasih guling saja, terguling apalagi cuma batu barang ini nih. Tampihan saudara ya. Amin. Nah, saudara bisa lihat di sini, pagi-pagi benar, orang banyak bangun pagi-pagi untuk pergi merayakan kemenangan. Coba saudara, kalau mereka percaya Tuhan, saya selesaikan dulu ayat ini ya. Ya, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Saya bertanya buat saudara, kalau mereka membawa rempah-rempah yang sudah disediakan, apakah mereka akan bertemu dengan Yesus yang bangkit atau Yesus yang mayat? Kalau
Lalu mereka bawa rempah-rempah. Mau bertemu dengan Yesus yang bangkit atau Yesus yang mayat? Yesus yang mayat. Buat apa bawa rempah-rempah untuk orang hidup? Padahal Tuhan sudah bilang ulang-ulang, saya akan bangkit, saya akan bangkit pada hari yang ketiga. Ulang-ulang, sampai sebelum dia pergi ke Taman Getsemani pun dia masih ngomong tentang penderitaannya. Tapi mereka tidak percaya. Harusnya ayat ini berbunyi begini. Pagi-pagi benar, mereka mempersiapkan trompet, drum band, dan semua tim rebana, tim praise and worship, pergi ke kubur untuk merayakan kemenangan. Ini mereka datang bawa rempah-rempah. Haleluya. Bukan bawa trompet, wah kita siap ini, kita sambut Yesus yang bangkit. Terum tuntung, terum tuntung, terum tuntung, terum tuntung, terum tuntung. Kristus bangkit, soraklah. Harusnya begitu. Bukan bawa rempah-rempah. Harusnya mereka siapkan paduan suara untuk menyambut kebangkitan Tuhan. Dia sudah ngomong ulang-ulang. Saya baca seluruh ayat. Tak ada satupun choir yang datang untuk menyambut kebangkitan Tuhan. Haleluya. Tapi kalau Kop ada waktu itu pasti Kop akan pergi menyanyi, saudara ya. Haleluya. Harusnya kita menyanyi puji-pujian, bukan kita berduka cita. Aduh, gimana nih? Batunya siapa yang mau batunya siapa yang mau guling ini? Waduh, gimana ini? Kita dua saja perempuan tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Harusnya mereka berkata begini, kita jangan siapkan rempah-rempah, kita harus siapkan paduan suara. Coba lagunya ditayangkan tadi. Kristus bangkit, soraklah, kita paduan suara sama-sama. Saya baiknya saudara haleluya saja. Ya. Jadi saudara haleluyanya gampang saja. Haleluyanya cuma 4. Ya. Kita jadi 4 haleluya itu punya power yang luar biasa. Punya kuasa yang luar biasa. Memang ada lagu yang haleluya 12 kali saudara ya. Ada yang tambah 24 kali saudara ya. Kelipatan 12. Ya, karena 12 murid 24 tua-tua saudara ya. Hajar ya. Tapi kita akan nyanyi paduan suara. Daripada saudara nyanyi itu lagu yang terlaku tuh lebih baik saudara nyanyi lagu ini ya. Sakitnya di sini, di sini, di sini. Sekarang nggak ada lagi kebangkitan. Bukan ini. Kristus bangkit, soraklah. Haleluya. Bumi sorga bergema. Haleluya. Yang bersyukur. Haleluya. Muliakan Tuhanmu. Lalu Tuhan jalan dengan kemuliaannya. Dia bilang ini boleh. Saya siap umat ini dari awal saya suka tahu akan ada perayaan yang luar biasa. Tapi kamu datang dengan minyak dan rempah-rempah. Pastikan hari ini sudah datang dengan puji-pujian. Bukan datang dengan duka cita. Karena Tuhan akan mengubah kain kabungmu menjadi tari-tarian. Karena dia sudah bangkit. Ada pengharapan di dalam Kristus. Mereka mendapati batu sudah terguling. Lalu mereka masuk, mereka tidak menemukan mayat Yesus. Malaikat-malaikat datang lalu berkata, kenapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Tuhan kita hidup, ya Tuhan kita hidup. Saya mau berkata buat saudara, tadi pagi saudara ngopi di rumah, ganti baju, sekarang saudara ada di gereja, sebentar makan siang di restoran, malam tidur di rumah. Kenapa itu bisa terjadi? Karena hidup saudara ya. Saudara bisa ngopi di tempat yang berbeda di pagi hari dan makan siang di tempat yang berbeda di siang hari karena kita hidup saudara ya. Saya pernah bawa rombongan pergi ke Israel. Dan waktu itu saya jalan di hari H di mana kita akan berangkat dari Jayapura karena ada pelayanan. Jadi pagi saya ngopi di Jayapura, makan siang di Jakarta, makan malam di Dubai, minum kopi pagi sudah di Mesir saudara ya, pup di Israel saudara ya. Itu bisa terjadi kenapa?
Karena saya hidup. Nah Tuhan kita hidup, makanya dia bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan. Dia tidak berhenti di masalah yang saudara sementara hadapi. Dia masih punya harapan yang luar biasa dan dia bilang begini, mari ikut aku akan tunjukkan kemuliaan yang luar biasa. Murid-murid ini sebetulnya terlambat mengikuti Tuhan. Saya kenapa mau angkat ayat ini? Ini ayat sengaja ditulis untuk menunjukkan bahwa betapa buruk pun engkau punya kepercayaan hari ini. Tuhan sementara mengejar engkau dengan kasih-Nya untuk berkata aku punya rencana yang luar biasa. Betapa gagalnya engkau memahami rencana Tuhan di minggu lalu. Engkau tetap punya rencana, Tuhan tetap punya rencana dalam hidupmu. Dan dia berurusan dengan orang-orang ini. Dia kirim malaikat-malaikatnya, sahabat-sahabat, teman-teman untuk kasih kebenaran. Ingatkan saudara tentang firman Tuhan. Hei, jangan ingat gagal, ingat firman Tuhan. Jangan ingat masalah, ingat firman Tuhan. Berhenti ingat persoalan, ingat firman Tuhan. Dikatakan di sini, lalu teringatlah mereka akan perkataan Tuhan. Ayatnya yang ke-8, berhenti ingat kegagalan. Satra sangkai, masa dia kayak begitu? Stop, ingat-ingat yang barang-barang itu. Ingat Tuhan kita luar biasa. Betul, dia pernah merugikan aku. Tapi firman Tuhan berjanji, yang dimakan oleh belalang belahap akan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Dan apa yang dicuri oleh musuh, kembalikan 7 kali lipat. Lalu tidur saja. Buat apa gue pikir? Orang yang stres karena dia merasa dia bertanggung jawab untuk melanjutkan hidup ini. Tapi orang yang tenang adalah orang percaya. Tuhan yang akan melanjutkan kemenangan buat dia. Haleluya. Saya tadi pagi singgung sedikit tentang bagaimana Daud menjadi raja dalam 2 Samuel pasal 5. Orang Filistin datang uji, datang tes. Mereka datang menyerang dia, sudah ya. Lalu Daud berdoa kepada Tuhan. Tuhan, apakah saya harus maju? Tuhan bilang maju. Dan engkau akan menang atas segala persoalan. Engkau akan memenangkan pertempuran itu. Woi, dia hajar musuh bubak rata, saudara ya. Pulang ke istana ngos-ngosannya belum hilang. Masih capek, tiba-tiba orang Filistin datang lagi. Dan Daud bisa berkata begini, masalah sama, tentara sama, persoalan sama. Pasti jalan keluar sama. Belum tentu, persoalan yang sama Tuhan punya jalan keluar yang berbeda. Daud tanya Tuhan, betul jawabannya beda. Tuhan, saya maju atau tidak? Tuhan bilang, jangan maju. Kali ini saya yang maju. Dan Tuhan yang maju berperang, Daud tinggal menjarah apa yang diselesaikan oleh Tuhan. Makin hari, makin sedikit saudara bekerja, Tuhan yang makin banyak bekerja. Makin hari, makin kecil engkau punya effort, Tuhan yang punya effort lebih banyak. Bisa bilang amin? Kita tinggal menjarah saja ya. Ada lagu lama sekali ya. Ya C. Ini lagu tentang 2 Samuel pasal 5 ini. Gerakan Allah mulai, gerakan Allah mulailah. Ku dengar suara pohon murbai bunyi, ku tahu gerakan Allah mulailah. Nah, pohon murbai itu sama pohon kertau sama. Jadi kalau kau dengar ada bunyi langkah kaki di atas pohon itu saso maju berperang. Saya tahu 2022 ini saudara, engkau akan lebih sedikit punya effort karena Tuhan yang akan berperang ganti saudara. Tiba-tiba engkau lihat semuanya selesai. Tiba-tiba, pokoknya puji Tuhan, haleluya saja. Ya, dapat kabar buruk, maka jiwa menyanyi saja. Haleluya, amin. Sama seperti saya punya kebiasaan kalau menyeberangkan rombongan dari Yordania pergi ke Israel. Selalu saya nyanyi lagu ini. Sekarang saya bukan cuma pembimbing rohani, saya juga tour leader, jadi saya bisa hatur. Dan mereka dengar, stop bis, stop, siapa pendeta? Stop bis, siap, stop. Saya ambil gitar, saya nyanyi karena saya ingat bagaimana Yosua menyeberangkan orang Israel masuk ke tanah Kanaan, melewati sungai Yordan. Pada waktu itu sungai Yordan lagi banjir, lagi sebak ya, lagi meluber. Saya baca referensi tepian yang paling pendek, paling kecil itu lebarnya 1 kilo saudara ya. Bagaimana Yosua tidak takut, itu musim banjir. Lalu Tuhan berkata, jangan takut Yosua, jangan gentar Yosua. 3 kali, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati sebab aku beserta dengan engkau. Mungkin hari ini saudara punya persoalan tambah hari tambah besar. Jangan takut, kuatkan dan teguhkan hatimu. Habis berdoa masalah jadi lebih besar. Habis berdoa stadiumnya jadi lebih besar. Supaya Tuhan ingin tunjukkan bahwa bukan tangan manusia yang mengerjakannya, tapi tangan Tuhan yang mengerjakannya. Bisa bilang amin? Kalau semuanya mudah-mudah ya orang bisa bikin. Tapi ketika manusia angkat tangan, Tuhan tunjukkan bahwa aku lebih berkuasa daripada manusia. Jadi kadang-kadang habis doa semuanya jadi lebih parah. Waduh, kok sungai kita menyeberang di waktu seperti begini. Tapi Tuhan berkata, jangan takut, teguhkan hatimu, percaya. Hati saudara perlu diteguhkan ya, yang hatinya teguh kau jagai dengan firman Tuhan. Jadi saudara, masalah sukacita itu masalah pilihan. Dan semua kita punya. Benar enggak? Saudara punya penguasaan diri loh, punya. Tinggal saudara minta anugerah Tuhan untuk memberikan saudara kemampuan mengerjakannya. Saya berikan contoh.
Suami istri lagi perang, piring-piring terbang, meja-meja terbalik, hancur berantakan. Tiba-tiba pendeta di depan bilang, "Shalom." Itu semua jadi malaikat. "Oh, Pak Pendeta, bikin kopi, aduh, pendeta datang, aduh, selalu Pak Pendeta ada apa?" Bisa ternyata. Kita punya, kasih tahu di sana, kau punya itu. Kau punya. Ya kan? Itu baru pendeta datang, belum Tuhan datang. Ya tahu? Kalau di Manado dong bilang, "Iyo Pak, Tuhan datang tapi dia balik ulang." Makanya mereka nyanyi lagu itu. "Dia datang, balik ulang." Dia datang balik lagi, saudara ya. Tidak, Tuhan sekali datang, dia selesaikan persoalannya sampai selesai. Karena Tuhan tidak pernah menyerah dengan kegagalan saudara. Siap, dia jauh lebih berkuasa daripada kegagalan saudara. Makanya kasihnya lebih besar dari kegagalan saudara. Ya, sehingga itu ada lagu bilang, "Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa." Sudah bisa ganti, "Lebih kuat dari gagal." Gitu ya, bisa ganti. Lebih kuat dari kredit macet. Gitu. Kalau itu saya suka Pak Pendeta. Memang pas lagi macet ini Pak Pendeta. Saudara-saudara, Tuhan bawa cerita ini untuk menunjukkan bahwa seburuk apapun saudara, kuasa kebangkitannya akan menjangkau saudara dan mengangkat saudara di atas segalanya. Lihat, baru ketemu malaikat, dong teringat akan firman Tuhan. Apalagi ketemu langsung dengan orangnya, firman itu sendiri. Saya berdoa hari ini, bukan malaikat yang sudah ketemu, tapi Tuhan sendiri yang akan menjadi bagian saudara. Saudara akan mendapatkan kekuatan yang luar biasa, sehingga saudara bisa berkata begini, "Allah sumber kuatku, sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamat." Aduh Bapak, kenapa kepala dinas yang saya harapkan pensiun? Allah sumber kuatku. Kenapa? Kepala dinas pensiun, Tuhan tidak pernah pensiun. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Aduh, orang yang saya harap untuk urus saya proposal, dia sudah dapat pindah bagian. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, oh Allah sumber kuatku dan bagianku selamat. Jangan cuma satu hari saja, hari Minggu Tuhan engkau kuatku. Hari Senin bagaimana caranya ya supaya saya bisa. Saudara-saudara, selama-lamanya. Hari Minggu Tuhan tetap kekuatan kita. Hari Senin Tuhan tetap kekuatan kita. Hari Rabu Tuhan tetap kekuatan kita. Orang yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan Tuhan. Bisa bilang amin? Haleluya. Saudara, lalu teringatlah mereka akan perkataan Tuhan Yesus. Saya berdoa hari ini, memori-memori saudara yang bikin rusak saudara punya tidur malam, Tuhan ganti dengan firman Tuhan. Amin. Kau masih ingat sini? Ada tertulis, aku ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Amin. Masih segar kan diingatan saudara cerita saya tentang pendeta yang transit. Karena pesawat yang terbangkan dia untuk transit ke benua lain itu terlambat. Akhirnya begitu dia sampai di tempat transit, pesawatnya sudah terbang. Dia harus tunggu penerbangan keesokan harinya. Dan karena besok dia harus melayani, dia pingin sekali istirahat. Dia pergi ke hotel bandara, dia minta satu kamar saja. Aduh maaf Pak, kamar penuh. Panggil manajermu, saya butuh sekali istirahat. Pak, sekali lagi maaf, semua kamar sudah penuh. Kopu kamar baru saja saya kasih ke orang lain. Saya hari ini tidur di sofa dan saya tidak punya tempat untuk tidur di kamar saya. Saudara, ketika seluruh kamar-kamar hidup kita terisi dengan janji Tuhan, iblis minta satu kamar saja, kekhawatiran minta satu kamar saja, ketakutan minta satu kamar saja. Sorry, semua sudah terisi dengan janji Tuhan. Sorry, semua sudah terisi dengan kebenaran. Sorry, semua sudah terisi dengan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Kau tahu semua orang yang pernah dukung kau
Doa suka tinggalku, sekarang kau mau bikin apa? Tiba-tiba sudah bilang, firman-Mu berkata kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Tuhan beserta dengan kita. Karena Dia berjanji, biar gunung-gunung beranjak, bukit-bukit bergoyang, aku tidak akan meninggalkan engkau. Makanya di penjara pun Yusuf diberkati, karena dia tahu Tuhan beserta dengan dia. Amin. Saya tidak bilang ayo rame-rame kita masuk penjara buktikan Tuhan beserta kita, tidak. Tapi ada banyak orang berjalan bebas tapi hidupnya di penjara dengan persoalan. Di penjara dengan kebencian. Di penjara dengan sakit hati. Kerjanya kritik melulu. Lihat orang, kritik. Lihat istri, kritik. Ada istri bilang begini, Pak, sejak kita menikah Bapak gak pernah beli sesuatu lagi buat saya. Suaminya bilang begini, Mama, mana ada nelayan nih yang kasih umpan buat ikan yang sudah ditangkap. Oh, malam-malam dia masuk tidur duluan, dia kunci kamar. Suaminya toki-toki, Ma, buka Papa mau tidur. Mana ada nelayan tidur dengan ikan tangkapannya. Kasih tahu buat suami, ketondo bukan nelayan dan ikan toh. Kita dua suami istri. Haleluya. Kalau istri su mengaku salah beli, ampunilah. Karena yang ditulis itu minyak, beras, sabun, yang dibeli baju sudah. Ini yang ketawa korban atau pelaku saya tidak tahu saudara ya. Tetapi harus ada sorga di rumah kita walaupun ada kegagalan-kegagalan dalam soal belanja. Ini kegagalan percaya saja Tuhan, ampuni Tuhan, kejarku, apalagi cuma gagal belanja. Bilang kiri kanan saya setuju dengan pendeta itu. Pulang saya mau minta maaf sama saya pu istri. Saya marah dia gara-gara dia bilang beli minyak pada dia beli baju. Ya. Kenapa? Karena kau jarang puji dia. Coba kalau kau puji, dia jarang beli baju. Istri saya ada. Atau waktu ini saya lihat dia orang putih, saya putih itu pakai warna apa saja enak. Saya hitam nih kalau pakai kuning kayak dodol di Manado saudara ya. Dodolkan dong. Jadi satu waktu kita lagi bersiap ibadah dan dia berdandan, kemudian dia pakai satu baju yang saya lihat enak sekali. Bukan karena ada maunya lalu saya bilang ini, kok kalau pakai warna ini bagus sekali. Jujur bagus sekali. Dia bilang, masa? Bagus. Sudah tahu saya tidak cuma bicara begitu dengan hati yang tulus malam dia tidur. Besok mujizat terjadi saudara. Semua baju yang lain masuk lemari satu ini dia cuci pakai terus. Saudara. Waduh, saya bilang boleh juga. Ini bukan tip untuk hemat beli baju, bukan. Tapi saya berkata tulus loh, saya berkata tulus. Sampai hari ini saya masih ingat warna baju itu. Ya. Lalu saya pergi pelayanan ke Merauke cuma 3 hari, istri gak ikut. Malam itu sebelum saya pulang saya telepon, besok saya terbang, tolong jemput. Nah waktu itu saudara yang lama-lama di Jayapura itu Bandara Sentani waktu itu ada lantai 2 di mana penjemput bisa lihat pesawat landing. Yang bandara yang lama bukan yang baru sekarang, yang lama itu ada lantai 2-nya. Nah malam itu saya pikir pasti dia pakai baju itu lagi. Pasti saudara. Saya ingat saya duduk di jendela. Di pesawat sebelah kiri pesawat. Dan waktu itu karena pesawat landing dari arah Doyo, jadi di kaca jendela itu pas lihat di terminal. Begitu saya buka kaca saya bilang, wih betul dia ada di sana. Dari semua penjemput warna itu saja satu saja. Jadi saudara-saudara, luar biasa. Saya kasih cerita ini karena kami dua bukan nelayan dan ikan saudara ya. Bukan.
Kita mesti selalu. Nah, ada ibu-ibu yang gagal belanja, nggak apa-apa. Saudara. Itu bukan masalah untuk rumah tangga kita hancur. Karena Kristus punya kebangkitan, bisa memulihkan kegagalan percaya terhadap firman Tuhan. Dan dia bawa kita kembali kepada jalannya. Amin. Saya belum pernah lihat di Jayapura, bahkan saya mungkin belum pernah lakukan juga ya. Di Alkitab itu Soleman dan Solemet sampai gigi domba kupuji. Gigimu bagaikan kawan dan domba Gilead. Belum pernah ada suami yang puji istri pu gigi. Walaupun pasang behel pun dia terpuji. Apalagi belum pasang behel saudara. Ancor-ancor, kok pu gigi takar ruang sekali. Waduh. Tapi dia puji. Gigimu bagaikan kawanan domba Gilead. Nah domba Gilead itu turun itu baku susun. Berarti Sulamit bu gereja ancor. Bu gigi ancor saudara. Belum ada behel zaman itu. Tapi dia puji. Gigimu bagaikan kawanan domba Gilead. Amin. Sampai gigi. Baku puji. Amin. Jadi saudara-saudara. Mari. Firman Tuhan itu mengubah kita. Disampaikannya firman-Nya. Firman Tuhan bukan jadi alat untuk membenarkan kita. Ada suami yang habis pukul istri, dia baca di Efesus. Hei istri-istri, taatlah dan tunduklah kepada suamimu. Bayangkan firman Tuhan dipakai untuk membenarkan dia. Di Manado ada satu bapak yang punya kebun, selalu kalah dengan pencuri. Dia lihat pisang, mulai kuning, besok saya potong. Besok orang sudah potong lebih dulu. Dia lihat pepaya, ini mulai bagus, besok saya ambil. Besok orang sudah lebih dulu. Akhirnya dia tertahan, dia beli karton manila besar-besar, dia tulis tra apa-apa, nyanda apa-apa. Kitanya lia mar Tuhan lia, saudara ya. Dari besok dia balik, karton baru sudah ditempel sama pencuri. Tuhan lihat tapi dia terbilang kok. Saudara, ayat firman Tuhan bukan dipakai untuk membenarkan kita, tapi mengubah kita. Dari seorang penjahat bisa menerima keselamatan. Saya ini memang layak terima hukuman. Tapi orang ini, dia nggak layak. Tuhan ingat aku waktu engkau sampai ke Firdaus. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kasihnya bisa mengejar orang yang sementara terhukum di atas kayu salib. Begitu besar kasih Allah. Bahkan ini murid-murid gagal percaya. Gagal percaya. Tuhan kirim malaikatnya. Dan akhirnya dia sendiri menampakkan diri. Ini aku, percayalah, aku sudah bangkit. Kau macam apa? Itu kalau persyaratan jadi majelis gereja di zaman sekarang ini. Don dapat coret semua saudara ya. Termasuk, tapi di sorga masih masuk. Saudara mungkin di kalangan teman-teman, di kalangan keluarga engkau sudah layak. Di sorga engkau masih layak. Karena kuasa kebangkitan layak menerima engkau menjadi pribadi-pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dia ada di tengah kita. Buanglah semua rasa tertolak. Aku ini paling tidak berharga, gak pernah dipuji. Ada sorga yang sementara berkata, engkau biji mataku. Aku mau buat apa saja untuk engkau dapatkan keselamatan. Kalau seluruh dunia sudah selamat, tinggal engkau yang belum selamat pun aku mau mati buat engkau. Karena sayangku buat engkau. Ada satu pribadi yang sangat mengasihi saudara. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan. Mereka teringat akan firman Tuhan. Biar hari ini latah saudara, latah firman Tuhan. Begitu kaget bangun, mau mimpi buruk kah apa. Haleluya, Tuhan engkau ada bersama-sama dengan saya. Saya ingat ada seorang dukun yang bertobat. Begitu bertobat tiap malam dia diganggu. Ada orang pakai sorban kayak di Ponegoro, begitu datang dia bilang, kamu lagi, saya mau tidur. Terima kasih Tuhan, karena damai sejahtera-Mu melebihi semua tantangan. Tiba-tiba ada ular muncul, kamu lagi, saya mau tidur. Kita tidak bisa larang burung terbang di atas udara. Tapi kita bisa usir kalau dia mulai buat sarang di kita punya kepala. Kita tidak bisa larang informasi-informasi yang beredar tentang kita. Tapi kita bisa usir kalau dia mulai mengganggu pikiran kita. Haleluya. Dengan anugerah Tuhan, kuasa kebangkitan Tuhan membuat ingatan kita berubah. Dari mengingat persoalan, mengingat janji Tuhan. Sudah diberkati pagi hari ini. Tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Ada yang sakit, yang di sini maupun yang di rumah. Yesus bangkit, semua selesai. Batu terguling, tubuh yang baru diberikan buat kita. Dan masa depan saudara bukan stroke, masa depan saudara adalah sehat diberkati Tuhan. Masa depan saudara bisnis yang diberkati. Masa depan saudara bukan peminta-minta, tapi memberi pinjaman tanpa memberikan kembali, minta kembali. Itu masa depan saudara. Masa depan saudara bukan minta belas kasihan, tolonglah saya. Tapi saudara akan bertanya, apa yang bisa aku bantu untuk engkau? Saudara-saudara, itu masa depan saudara. Kenapa? Karena Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang setia. Dan kerajaannya kekal. Dia bangkit, dia bangun kerajaannya kekal selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri, kita berikan pujian buat Tuhan di hari kebangkitannya ini, sebab kerajaannya luar biasa. Haleluya.